Oke, baik. Saya di sini akan mempresentasikan poin A dan poin B. Yang pertama, poin A, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Lalu, evaluasi secara etimologi adalah evaluasi itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau at-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan at-takdirut tatbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, lalu ada evaluasi pembelajaran bisa diringkas. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran dan pembelajaran. Lalu pembahasan yang poin B ada tujuan dan fungsi dalam proses belajar mengajar Al-Quran hadis di madrasah ibtidaiyah. Nah, evaluasi dalam proses belajar mengajar memiliki peranan penting, terutama dalam pendidikan Islam, seperti contoh mata pelajaran Al-Quran hadis di madrasah ibtidaiyah yang sekarang kita bahas ini. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Hal ini mencakup kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, lalu memahami makna dari ayat per ayat yang dipelajari, serta mengenai dan menginternalisasi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas bentuk metode pengajaran yang diterapkan oleh guru tersebut sendiri, serta apakah pendekatan yang digunakan sudah tepat dalam meningkatkan kualitas pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Lalu, evaluasi memiliki beberapa fungsi pendidikan dalam proses belajar mengajar Al-Quran hadis di madrasah ibtidaiyah. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi diagnostik. Evaluasi berfungsi untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Dengan melakukan evaluasi awal, guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam hal membaca Al-Quran, pemahaman tajwid, serta pengenalan terhadap hadis. Fungsi diagnosis ini dapat membantu guru menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Lalu fungsi yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa siswa terus mengalami peningkatan dalam kemampuan mereka memahami materi Al-Quran hadis. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan. Tadi yang pertama yang sebelumnya fungsi formatif itu sebelum, kalau fungsi sumatif itu sesudah dilaksanakan pembelajaran. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu evaluasi juga berfungsi. Fungsi motivasi ini berfungsi sebagai alat untuk memotivasi siswa. Ketika siswa mengetahui hasil belajar mereka melalui evaluasi, mereka akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri dan berusaha lebih keras dalam memahami dan mengamalkan pelajaran yang telah mereka dapatkan. Lalu yang terakhir ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini tidak hanya bertujuan untuk menilai siswa, tetapi juga sebagai alat bagi guru untuk mengevaluasi diri sendiri. Dari hasil evaluasi guru itu dapat mengetahui apakah metode yang digunakan itu efektif atau tidak, atau apakah perlu perbaikan dalam strategi pengajaran. Dengan demikian, fungsi perbaikan ini membantu guru selalu memperbaiki pendekatan mereka dalam
proses mengajar Al-Quran hadis. Evaluasi dilakukan dengan baik dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, membantu siswa mengembangkan kompetensinya, serta mendorong guru untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di madrasah. Sekian. Oke teman-teman, sekarang saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Firman yang poin A dan B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun hambatan yang dalam proses pembelajaran Quran hadis di MI. Nah, Quran hadis itu kan penting ya bagi siswa-siswa MI. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Quran hadis itu dapat dipelajari oleh anak-anak MI. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internalnya itu dari motivasi siswa itu sendiri. Yang pertama, motivasi siswa. Jadi, semakin tinggi motivasi siswa, motivasi yang dimiliki oleh seorang siswa itu juga semakin tinggi kepemahaman yang siswa itu miliki, atau siswa itu cenderung lebih aktif pada pembelajaran Quran hadis itu. Kalau dia memiliki motivasi yang lebih tinggi juga. Itu faktor internal dalam motivasi siswa. Yang kedua itu faktor internalnya ada pada kemampuan guru. Jadi semakin lihai guru mengajar, itu juga mempengaruhi bagaimana siswa itu dapat memahami Quran hadis itu sendiri. Atau juga kualitas guru yang bagus itu juga dapat meningkatkan kepemahaman siswa pada materi Quran hadis di MI. Selanjutnya ada dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang bervariasi juga membuat siswa lebih paham akan materi Quran hadis itu. Jadi kalau ada pembelajaran lewat video menarik atau lewat aplikasi apa gitu, itu juga mempengaruhi minat siswa. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Tadi kan udah faktor internal. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan materi Quran hadis di MI. Nah, yang pertama ada pada lingkungan keluarga. Jadi pada lingkungan keluarga itu ngaruh dari dukungan orang tua, itu juga ngaruh. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, itu juga mengaruh ya untuk perkembangan materi Quran hadis di madrasah bagi siswa. Selanjutnya ada pada budaya sekolah, suasana sekolah yang positif dan kebiasaan membaca Al-Quran itu juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pada pembelajaran Quran hadis di madrasah ibtidaiyah atau di MI. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam belajar Quran hadis di MI. Yang pertama itu faktor internalnya. Yang pertama ada kurangnya minat siswa. Siswa itu kadang kurang tertarik pada pembelajaran Quran hadis ya. Selanjutnya ada pada kendala psikologis. Jadi rasa takut atau cemas saat belajar juga dapat menghambat proses pembelajaran siswa, yang menjadikan siswa itu jadi kurang suka pada pembelajaran. Itu karena faktor psikologis. Selanjutnya itu ada yang menjadi hambatan itu kan tadi faktor-faktor internal. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama keterbatasan waktu. Jadi jadwal pelajaran yang padat dapat mengurangi waktu siswa untuk fokus pada pembelajaran Quran hadis. Jadi kalau misal siswa itu sudah terlalu banyak materi umum kayak matematika, IPA dan lain, itu juga mempengaruhi pada pembelajaran Quran hadis itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari sekolah. Jadi kebijakan sekolah itu kurang mendukung kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan belajar tambahan yang dapat menjadi hambatan proses pembelajaran Quran hadis di MI. Begitu. Selanjutnya itu ada poin D, saya juga akan menjelaskan itu tentang bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi Quran hadis setelah mengikuti pembelajaran Quran hadis di MI. Nah, jadi tingkat pemahaman siswa terhadap materi Quran hadis itu sangat penting ya teman-teman, untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak masih kecil, sejak dini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman itu siswa perlu kerjasama antara guru, siswa, orang tua untuk mendukung dan menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk menggunakan metode pembelajaran yang baik pada materi Quran hadis di MI. Nah, tujuan pembelajarannya itu, tujuan utama pelajaran Quran hadis di MI itu agar siswa mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, dan memahami serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diamalkan yaitu tentang pembelajaran Quran hadis. Misal kayak siswa itu belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, juz amma dan lain-lain, itu kan materi tentang Quran hadis, itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan membaca Al-Quran setiap habis maghrib, terus bacaan sholatnya itu lebih fasih, lebih bagus, lebih benar, seperti itu ya. Itu tingkat pemahaman siswanya. Terus kendalanya itu, beberapa kendala yang sering ditemui adalah kurangnya minat siswa dan metode pembelajaran yang kurang variatif. Jadi kurang penguasaan materi Quran hadis itu sendiri, karena kendalanya yaitu pembelajarannya itu kurang variatif. Terus metode pembelajarannya juga itu-itu aja, jadi membuat siswa gampang bosan dan tidak excited dengan pembelajaran Quran hadis. Nah, yang terakhir itu ini mirip seperti tadi ya, poin yang saya jelaskan sebelumnya itu tentang hambatan. Nah, sekarang itu kan tentang bagaimana tingkat pemahaman siswa ya terhadap materi Quran hadis itu sendiri. Jadi ngaruh juga terhadap faktor-faktor internal serta eksternal pada hambatan yang saya sampaikan tadi. Jadi tentang metode pembelajaran, kualitas guru, terus pembelajaran yang kurang variatif, terus semuanya itu ngaruh untuk membuat siswa jadi lebih excited dengan pembelajaran Quran hadis itu sendiri. Nah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman presentasi. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai materi yang mengenai dengan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Apa saja sih strategi yang dapat meningkatkan pembelajaran, khususnya mata pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu meliputi strategi yang pertama ada penerapan metode pembelajaran yang variatif dan menarik. Jadi pembelajaran Al-Quran hadis menjadi lebih menarik bagi anak-anak, khususnya di kalangan anak-anak Madrasah Ibtidaiyah itu menggunakan strategi kita menciptakan teka-teki serta permainan edukatif serta kuis-kuis yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembelajaran tersebut. Jadi kita seorang guru harus memberikan inovasi terhadap pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak melalui permainan edukatif, kuis serta video-video yang dapat menarik antusias atau menarik siswa untuk semangat dalam mendengarkan atau memperhatikan. Karena Al-Quran hadis itu sendiri itu pembelajaran yang terkadang membosankan bagi sebagian anak-anak. Nah, yang kedua ada meningkatkan sumber daya manusia, yaitu seorang guru itu sendiri. Jadi guru itu dituntut untuk profesional. Jadi kita kan guru pendidikan agama Islam, jadi kita harus profesional, yaitu PPG. Nanti ada pelatihan PPG. Jadi dari peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, nah itu guru nanti adanya sumber dayanya unggul, maka akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini itu meliputi guru wajib menguasai mengenai tentang pembuatan platform atau Gmeet, terus ada Google Classroom atau Moodle, yaitu pengelola pembelajaran yang memberikan tugas. Jadi guru zaman sekarang itu dituntut untuk serba bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Teknologi seperti komunikasi sosial media itu guru harus menguasai. Tidak hanya mengandalkan metode ceramah, tetapi guru dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi, yaitu penggunaan media apa? Media seperti Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Jadi semakin guru ke sini itu semakin modern. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah dan metode yang mungkin zaman sekarang itu kurang ada ketertarikan antara
dalam pembelajaran di zaman era sekarang. Karena zaman sekarang itu era milenial, jadi kita guru wajib harus bisa memberikan pelayanan yang baik untuk peserta didik sehingga tidak membosankan. Nah, selanjutnya ada kerjasama dengan orang tua. Nah, sosialisasi program. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana peran guru dalam mengevaluasi pembelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama itu guru itu mengukur pemahaman kognitif siswa. Jadi guru itu berperan penting dalam mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep dasar Al-Quran dan hadis, seperti makna ayat, tema, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian guru harus menilai apakah siswa itu mampu memahami pesan yang terkandung dalam ayat atau hadis yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua itu ada mengevaluasi keterampilan membaca dan tajwid. Kemampuan membaca Al-Quran dan tajwid yang benar adalah aspek yang utama dievaluasi dalam pembelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Guru itu harus memastikan bahwa siswa itu tidak hanya bisa membaca Al-Quran dan hadis dengan lancar, tetapi mematuhi kaidah tajwid dalam setiap bacaan Al-Quran. Evaluasi tajwid biasanya dilakukan secara individual, di mana guru itu mendengarkan langsung bacaan untuk menilai pengucapan, kelancaran, dan akurasi sesuai aturan tajwid. Kemudian yang ketiga itu mengukur pengamalan nilai-nilai Islam. Jadi guru itu berperan penting dalam evaluasi, mengukur di mana siswa itu mampu menerapkan nilai-nilai Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak hanya bertugas menilai pemahaman kognitif, akan tetapi guru itu juga menilai aspek afektif siswa seperti penerapan akhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin yang berlandaskan ajaran agama. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan metode evaluasi. Guru itu berperan dalam memilih dan menerapkan berbagai metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode evaluasi dalam pembelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah bisa beragam, dari metode tradisional ataupun metode yang lebih interaktif. Kemudian yang kelima itu guru itu memberikan umpan balik konstruktif. Jadi itu guru berperan penting dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Umpan balik ini diperlukan untuk siswa memahami kesalahan mereka dan siswa itu diharapkan dapat memperbaikinya. Dalam pembelajaran Quran hadis, umpan balik ini sering dihubungkan dengan aspek tajwid yang perlu diperbaiki.